Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jurnal Refleksi, Dwi Mingguan ke-6. Model Refleksi WA, Modul 2.2, Pembelajaran Sosial dan Emosional. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Guru SMP Negeri 3 Batam. Pembimbing, 1. Dedi Prianto, SPD. Sebagai fasilitator. 2. Emmi Rosida, SPD sebagai pengajar praktik. Model refleksi WAT. Tahap WAT merupakan deskripsi dari peristiwa yang terjadi seperti, apa yang terjadi, apa yang saya dengar, lihat, dan saya alami, apa reaksi saya pada saat itu. Tahap SWOT merupakan analisis dari peristiwa yang terjadi seperti, bagaimana perasaan saya, apa hal yang berubah dari pendapat pemikiran, atau apapun yang diyakini sebelumnya. Tahap NOWAT merupakan tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi seperti, dukungan apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya. Bagaimana yang saya kerjakan dahulu. Hal baru apa yang ingin dibagikan. Pada tahap WAT, deskripsi dari peristiwa yang terjadi yaitu, pada tanggal 23 Februari tahun 2023 dilaksanakan proses pembelajaran modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini, bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada tahap WAT, deskripsi dari peristiwa yang terjadi yaitu, pembelajaran sosial dan emosional ini dapat dicapai dengan cara, 1. Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. 2. Kemitraan, kerjasama sekolah keluarga komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan, relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. 3. Kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Pembelajaran sosial dan emosional akan memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis, well-being, secara optimal. Pada tahap WAT, deskripsi dari peristiwa yang terjadi yaitu, ketika belajar pembelajaran sosial dan emosional reaksi saya pada saat itu berpikiran terbuka dan positif, siap menerima, melaksanakan dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Ternyata tidak. Sebelumnya, saya berpikir bahwa mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah berarti saya sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata tidak. Pada tahap SWOT, analisis dari peristiwa yang terjadi yaitu, saya merasa bahagia dan bersyukur, karena dapat belajar ilmu baru, dan bersyukur karena ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain di sekitar saya, baik murid maupun rekan guru di sekolah.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional merupakan kebiasaan, karakter, maupun perilaku seseorang yang dapat muncul secara refleks dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dihadapinya. Ternyata saya salah, dan saya memahami bahwa pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan oleh semua melalui pembelajaran eksplisit, pembelajaran yang terintegrasi dalam praktik mengajar, dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Pada tahap SWOT, analisis dari peristiwa yang terjadi yaitu, saya merasa senang materi pembelajaran sosial dan emosional ini sangat mendukung peran saya sebagai guru. Materi pembelajaran sosial dan emosional ini mengajarkan saya bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, sehingga sebagai guru akan lebih efektif dan cenderung lebih resilient, tangguh, dan merasa nyaman di kelas karena dapat bekerja lebih baik dengan murid. Dengan pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional, saya juga akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Saya juga akan mampu membangun kemitraan, kerjasama sekolah keluarga komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan, relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Pada tahap SWOT, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi yaitu, dukungan yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya, yaitu, sebagai bentuk implementasi kompetensi sosial emosional di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah. Kompetensi sosial emosional dapat terwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dan peran dari orang tua juga sangat penting, mengingat kompetensi sosial emosional dapat tumbuh melalui kolaborasi dari semua pihak terkait. Pada tahap SWOT, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi yaitu, yang saya kerjakan dahulu yaitu saya akan memulainya dari diri saya. Dengan menjadi pribadi yang well-being, saya akan terus berusaha menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik pula. Pembelajaran sosial emosional akan saya laksanakan secara konsisten sehingga dapat menjadi inspirasi bagi warga sekolah yang lain untuk terus dapat belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki kompetensi sosial emosional yang positif. Pada tahap SWOT, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi yaitu, hal baru apa yang ingin dibagikan bagi murid yaitu saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional murid dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh. Di kelas, saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan, misalnya wajah sedih. 1. Mengajak murid untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. 2. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang, sehingga mampu mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional. 3. Menghadirkan peristiwa-peristiwa dalam setiap pembelajaran, sehingga murid akan memiliki ketertarikan dan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Pada tahap SWOT, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi yaitu, hal baru apa yang ingin dibagikan untuk rekan sejawat yaitu, saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan kompetensi sosial emosional, diantaranya, 1. Memodelkan penerapan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. 2. Menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. 3. Mengagendakan kegiatan untuk berbagi praktik baik. 4. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. 5. Mengajak rekan guru untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya. Pada tahap SWOT, tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi yaitu, saya akan mengimbaskan pemahaman dan penerapan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan dan pembudayaan kompetensi sosial dan emosional di sekolah, misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih.
Salam dan bahagia.